Shalom saudara, selamat malam. Berjumpa kembali kita di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya keadaan kita semua baik, luar biasa di dalam Tuhan. Biarlah selalu kita punya kerinduan untuk datang di hadapan hadirat Tuhan, memuji, menyembah Dia, membawa pujian syukur dan korban syukur kita. Karena itu saya mengucapkan selamat malam buat yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di 5 benua, semua yang terus setia di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati setiap kita dan Tuhan melihat kerinduan hati kita. Kami mau bawa pujian penyembahan kami malam hari ini ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, di tengah persoalan pergumulan yang kami hadapi. Kami mau tetap memuji menyembah Tuhan karena kami percaya Tuhan bertata di atas pujian penyembahan kami. Ketika kami memuji menyembah Tuhan, itu artinya kami percaya kami punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Engkau sumber pertolongan bagi kami, tidak pernah terlambat Tuhan. Kami selalu mau berharap kepadamu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari bawa ucapan syukurmu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus atas anugerah-Mu. Kami bawa pujian, kami bawa korban syukur hanya bagi nama-Mu. Kau sumber pertolongan di hidup kami Tuhan. Karena itu malam ini kami mau nyanyikan kebesaran Tuhan. Engkau hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang penolong kami. Amin. Hanya diri-Mu penolong kami Tuhan. Yes Lord. Hanya Engkau Bapa kami, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang lebih lagi Engkau yang membutuhkan pertolongan Tuhan, katakan penolong. Lebih lagi katakan penolongku. Hanya Engkau pertolongan kami Tuhan, penghibur kami. Amin. Engkau yang selalu menyertai kami. Kau Bapa yang setia, pertolongan-Mu nyata bagi kami yang berharap padamu. Kau sumber kekuatan, Kau sumber pertolongan, Kau yang kami andalkan. Terima kasih. Mari terus berharap pada Tuhan saudara, apapun keadaanmu hari ini. Katakan Engkau Tuhan sumber pertolongan kami yang kami percaya. Penolongku hanyalah diri.
Kami tahu rencana-Mu atas hidup kami tidak akan pernah gagal. Engkau membentuk hidup kami seturut kehendak-Mu Tuhan. Biar kami menggenapi setiap kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Amin Tuhan. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Bahkan semua kekurangan kami Engkau tahu, Engkau mengenal kami Tuhan. Kekuranganku Kau pun tahu. Namun Kau pandang kami indah. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Lebih lagi katakan, Kau membuat kami sesuai rencana-Mu. Membuatku sesuai rencana-Mu. Engkau yang mengenal setiap musim-musim di hidup kami Tuhan. Amin Tuhan. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Bahkan semua kekurangan kami Engkau tahu hidup kami Tuhan. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Kau pandang kami indah. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Amin Tuhan Yesus. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Lebih lagi katakan, Kau yang membentuk hidup kami. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Engkau yang memegang kendali atas setiap musim. Yes, di dalam hidup kami Tuhan. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Bahkan semua kekurangan kami Kau tahu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah hidup kami Tetap Tuhan. Kau pandang indah Amin Yesus. Oh, Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. terima kasih Tuhan, kami milik-Mu. Kami milik-Mu Tuhan. Kau pegang setiap musim di hidup kami. Percayalah saudara bahwa Tuhan membentuk hidupmu dengan sebuah tujuan. Ada rencana Tuhan yang besar atas kehidupan kita. Serahkan semua musim hidup kita, sebab Tuhan yang pegang kendali apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan pegang kendali di setiap musim hidup kita. Bahkan segala kekhawatiranmu serahkan kepada Tuhan. Firman-Nya berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Bahkan semua kekurangan-kekurangan kita, seringkali ketidakpercayaan kita, Tuhan mengerti, Dia tahu bahwa kita hanyalah debu. Datang kepada Dia malam hari ini, katakan di hadapan Tuhan, Kau Membuatku sesuai rencana-Mu. amin Tuhan. Kau yang pegang setiap musim hidup kami Tuhan. Yes Lord. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu.
Semua kekurangan kami Engkau pun tahu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik. Lebih lagi katakan, oh Kau membuat hidup kami, Kau membuatku sesuai rencana. pakai hidup kami sesuai rencana-Mu Kau Tuhan. memegang Amin. setiap musik Engkau hidupku. yang pegang kendali dalam hidup kami Tuhan. Ku serahkan semua Kami serahkan kekhawatiranku. semua kekhawatiran kami. Haleluya Yesus. Bahkan semua kekuranganku, Kekuranganku Kau pun tahu. namun Kau pandang indah. Pandang indah dalam-Mu. Haleluya. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours Jesus. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your word. I am yours. I am yours. Now forever. In your grace I surrender. You are mine. Now forever. I'm alive in your wonder. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau lepaskan hidup kami. Kau Tuhan pertolongan kami, Kau sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Bahkan di saat-saat kami membutuhkan jawaban, di saat-saat kami membutuhkan pertolongan, kami tahu Engkau Tuhan yang selalu menolong kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah melepaskan kami. Pertolongan-Mu itu nyata bagi kami Tuhan. Karena itu kami mau berkata malam hari ini, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Selalu menjagaku. sehelai dari rambut kami tidak akan jatuh Tuhan. Rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan yang selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Lebih lagi kita mau katakan, Tuhan yang selalu menolong hidup kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga,
jagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan, Kau selalu menolong, selalu menjaga kami. Amin. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Lebih lagi engkau yang mengharapkan Tuhan, selalu menjagaku. Amin. Sehelai dari rambut kami Tuhan tidak akan jatuh, tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan yang selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. engkau yang membutuhkan pertolongan Tuhan, angkat tanganmu, katakan, Tuhan selalu menolongku, percayalah saudara, Dia selalu menjagamu. Amin. Bahkan firman-Nya, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan yang selalu, Tuhan selalu menolongku, Dia selalu menjaga kita. Amin. menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami merasakan pertolongan-Mu Tuhan, bahkan sampai hari ini. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ada begitu banyak musim yang sudah kami lewati di dalam hidup ini. Namun satu hal, hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau tetap berharap sekalipun mungkin saat ini kami belum melihat jawaban doa kami. Kami mau tetap berkatakan dengan iman bahwa Engkaulah pertolongan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau yang kami percaya dan kami andalkan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Firman-Mu senantiasa menopang hidup kami. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, bukakan setiap rahasia firman-Mu agar kami mengerti bagaimana kami harus menjalani hidup sesuai tuntunan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka hati bagi firman Tuhan malam ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya saya mau membacakan kesaksian. Terima kasih juga yang sudah mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan buat kami hari ini. Ya, jadi ulang tahun pernikahan saudara. Iya, saya mau bacakan kesaksian. Selamat malam Ibu Debbie. Saya ingin bersaksi atas kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Pada tanggal 7 bulan yang ke-11, saat itu saya muntah-muntah dan saya merasa lemes, Bu. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit lalu disuruh opnam.
Saya akhirnya di endoskopi dari atas dan juga bawah. Dan ternyata di lambung saya dikatakan ada tumor dan juga polip saya dan juga polip dalam lambung saya. Saya begitu terkejut, Bu. Karena saya sudah banyak sekali penyakit dan saya juga sudah operasi miom dan saya juga sudah pasang ring di jantung dan juga ada diabetes. Saya juga udah pernah kena kanker payudara dan juga sudah diangkat. Dan sebelum keluar hasilnya saya terus berdoa. Saya perkatakan kepada Tuhan bahwa hidup matiku itu ada di tangan Tuhan. Bahwa Tuhan Engkau yang pegang kendali. Saya percaya Tuhan pasti memberi saya yang terbaik. Dan saat itu hati saya menjadi tenang, Bu. Dan besok harinya hasilnya pun keluar. Dokter menyatakan bahwa tumornya itu jinak. Dan saya sangat senang sekali, Bu. Bahwa luar biasa baiknya Tuhan. Walaupun saya sekarang ada lemak di liver dan juga ada pneumonia di paru sebelah kiri, tapi saya tetap bersyukur. Saya mau hidup untuk Tuhan dan saya percaya mati itu adalah sebuah keuntungan. Terima kasih buat Ibu Debbie yang selalu berkhotbah untuk menguatkan orang banyak. Tuhan Yesus yang memberkati Ibu sekeluarga. Maaf kalau mungkin kesaksian ini panjang. Oh iya, Bu, umur saya 65 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Iya, saudara, tidak mudah ya ketika kita mengalami pencobaan. Ya, bahkan apa yang dialami oleh yang bersaksi malam hari ini tidak disebutkan ini ibu atau bapak, tapi ibu tadi ya karena ada kanker payudara. Iya, jadi saudara ya memang tidak mudah ketika pencobaan apalagi sakit penyakit itu datang. Tapi saya bersyukur ibu berkata bahwa ya hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu yang luar biasa dan ya sehingga kita ini bisa punya rasa penyerahan diri kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di depan kita, ya kita percaya bahwa Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Terima kasih buat kesaksiannya. Dan kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah baca sampai di Zakaria 14 ayat yang ke-10. Bagaimana Tuhan berkata bahwa Dia akan menjadi satu-satunya Allah, satu-satunya hakim. Bahkan Tuhan berkata bahwa Dia akan menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berserah dan mengandalkan Tuhan. Sekarang ayat yang ke-11. Orang akan menetap di dalamnya sebab penumpasan tidak akan ada lagi dan Yerusalem akan tetap aman. Ini nubuatan saudara tentang Yerusalem yang disampaikan oleh Nabi Zakaria. Ya, ketika Tuhan menunggang balikan segala-galanya, kita sudah baca kemarin, rumah-rumah akan dirampok. Bahkan anak-anak perempuan akan diperkosa, sangat mengerikan ketika murka Tuhan turun. Makanya segala yang terjadi saudara, yaitu kita percaya bahwa Tuhan itu pegang kendali, kita terus berdoa. Ya, di sana dikatakan juga dalam Zakaria 14 ini ya, bahwa Tuhan akan menyebabkan segala sesuatu akan bergoncang, tetapi orang yang lari kepada Tuhan akan mengalami keluputan. Orang-orang yang menetap di dalamnya, kata firman Tuhan, ya, orang-orang yang menetap di dalamnya, orang akan menetap di dalamnya sebab penumpasan tidak akan ada lagi dan Yerusalem akan tetap aman. Ayat 12 di sana dikatakan saudara, ayat 12
Inilah tulah yang ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk sementara mereka masih berdiri. Mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dan mulut mereka. Ayat 13, maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar daripada Tuhan di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Kita lihat di sini saudara apa yang terjadi ketika murka Tuhan itu turun dan menimpa bangsa-bangsa yang tidak takut akan Tuhan, bahkan mereka yang ikut untuk menghancurkan Yerusalem. Ini akan terjadi kepada bangsa yang memerangi Yerusalem, dikatakan mata mereka akan menjadi busuk, lidah mereka menjadi busuk. Tuhan bilang daging mereka akan menjadi busuk sementara mereka masih berdiri, artinya masih hidup. Maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar daripada Tuhan di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangan temannya, dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Dikatakan di sana juga Yehuda akan berperang melawan Yerusalem itu, dan dikumpulkanlah harta benda segala bangsa di sekeliling, yaitu emas, perak, dan pakaian dalam jumlah yang sangat besar. Ayat yang ke-15, tulah seperti itu juga akan menimpa kuda, bagal, unta, keledai, dan segala hewan yang ada dalam perkemahan itu. Kita lihat saudara, ketika Tuhan menyatakan murkanya, maka Yerusalem akan diluputkan dan dihormati sebagai kota Allah dan pusat dari seluruh ibadah di dunia. Yerusalem akan menjulang tinggi dan Tuhan akan menghancurkan semua bangsa-bangsa yang memerangi Yerusalem. Dan ini juga adalah nubuatan akhir zaman. Ayat yang ke-16, maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang ke Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Saudara, hari raya Pondok Daun ini merupakan satu-satunya hari raya yang masih cocok pada waktu sampai dengan Yesus datang. Paskah digenapi dalam kematian Kristus. Hari pendamaian melalui penerimaan Kristus dan penyelamatan olehnya. Hari raya buah sulung melalui kebangkitannya, dan hari Pentakosta melalui kedatangannya. Roh Kudus, hari Pentakosta itu melalui kedatangan Roh Kudus. Tetapi hari raya Pondok Daun, yaitu hari raya pengucapan syukur, itu mereka merayakan jiwa-jiwa manusia bagi Tuhan. Jadi hari raya Pondok Daun inilah adalah hari raya ucapan syukur untuk merayakan penuaian saudara. Dan itu adalah penuaian jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dikatakan di sana pada ayat 16, maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Berarti nubuatan ini dicatat bahkan sampai hari ini Israel itu masih merayakan hari raya Pondok Daun. Tetapi bila mereka dari kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dikatakan di sana ayat 18, dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun.
Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Ayat 20, pada waktu itu akan tertulis pada kerencingan-kerencingan kuda, kudus bagi Tuhan, dan kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mezbah. Maka segala kuali di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus bagi Tuhan semesta alam. Semua orang yang mempersembahkan korban, ya dikatakan di sana, semua orang yang mempersembahkan korban, saudara, ya, itu akan datang mengambilnya dan memasak di dalamnya. Tidak akan ada lagi pedang di rumah Tuhan semesta alam pada waktu itu. Jadi kita melihat di sini, saudara, ya, pada masa mendatang benda-benda yang biasa seperti kerencingan, kuda, dan kuali pun akan menjadi kudus, semua alat-alat yang dipakai di dalam rumah Tuhan. Penglihatan tentang Yerusalem yang dipulihkan dan kudus ini kontras dengan tembok-temboknya yang hancur serta keadaannya yang menyedihkan. Suatu saat kelak Allah akan mewujudkan harapan bangsa itu mengenai Yerusalem melebihi yang bisa mereka bayangkan. Allah ingin melakukan bagi kita jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan kita harapkan. Asalkan kita mau hidup sungguh-sungguh takut akan Dia dan bergaul dengan Dia. Saudara, Zakaria berbicara pada suatu bangsa yang sedang mengalami penderitaan. Ya, jadi mereka diganggu oleh negeri-negeri tetangga. Mereka merasa kecil atas jumlah mereka yang sangat sedikit, serta bait suci mereka yang sudah tampaknya tidak lagi memadai, dan ibadah mereka menjadi lesu. Akan tetapi Tuhan berfirman, ya, Tuhan berfirman, sangat besar usahaku untuk Yerusalem, Tuhan bilang, ya, kita lihat. Dan Allah berjanji untuk memulihkan negeri mereka, kota mereka, serta bait suci mereka. Seperti nabi-nabi lain, Zakaria juga mencampurkan nubuat masa sekarang dan juga masa depan yang dekat, dan juga nubuatannya mencakup di akhir zaman. Ya, ini adalah suatu panorama yang berdampak. Melalui pesan ini kita mengetahui bahwa pengharapan kita terdapat di dalam Allah dan Mesiasnya. Jadi saudara, nubuatan dari Zakaria ini ya tercampur. Ada yang untuk masa saat itu, ada yang untuk masa yang akan segera terjadi pada saat itu, bahkan ada yang untuk akhir zaman. Ini tercampur semua nubuatannya, saudara, dan sebagian belum digenapi dan akan digenapi nanti. Bagian kita hanyalah menanti waktu Tuhan, berjaga-jaga sambil menunggu kapan Tuhan menggenapi, agar kita semua dapat melihat apa yang Tuhan buat itu yang terbaik bagi anak-anaknya dan umatnya, untuk kita boleh sungguh-sungguh terus mencari Dia. Mari kita mau merenungkan firman ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan untuk setiap pembukaan firman-Mu, untuk setiap apa yang Tuhan bukakan buat kami. Kami melihat bahwa nubuatan-nubuatan itu akan tergenapi pasti. Di saat semua sebagian sudah tergenapi, ada yang masih menunggu saatnya. Di akhir zaman ini Tuhan mengadakan pemulihan bagi Israel. Kami adalah Israel rohani, Tuhan. Engkau berjanji akan memulihkan keadaan kami. Engkau akan menyatakan perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau dengan yang tidak. Bahwa kami sungguh-sungguh mengenal Tuhan, bahwa kami sungguh-sungguh mengenal hati-Mu Bapa. Bahwa kami sungguh-sungguh mengenal rencana-Mu agar kami hidup menurut apa yang Tuhan mau. Berkati setiap mereka, keluarga demi keluarga Tuhan yang mengikuti mesbah doa malam ini. Berkati suami dalam berusaha mencari pekerjaan atau melakukan apa saja yang dengan tangannya Tuhan buat berhasil. Suami takut Tuhan, istri, anak-anak semuanya takut akan Tuhan, sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan.
Tuhan juga memberkati keluarga besar kami. Kalau ada yang belum mengenal Engkau, Tuhan selamatkan. Berkati orang tua kami, oma, opa, kakek, nenek, para single parent, mereka tidak pernah sendiri sebab Tuhan menyertai. Memberkati Tuhan apa yang kami lakukan biar semua mendatangkan perkenanan-Mu. Tuhan, Engkau juga yang menyatakan kehendak-Mu atas kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Agar setiap kami boleh sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Mereka yang sedang terbaring sakit hari-hari ini Engkau sembuhkan, jamah, lawat. Berikan kami kesehatan, kekuatan Tuhan untuk melawan segala kelemahan tubuh ini. Kalau ini datang karena dosa, ampuni kami. Kalau karena kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya, kami menumpangkan tangan di bagian yang sakit. Kami perkatakan dalam nama Yesus ada kesembuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga terus memberkati setiap mereka yang dalam pergumulan yang berat, masalah ekonomi, hutang piutang, yang terikat dengan masalah keterikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, amarah, kepahitan, kebencian, dendam, yang terikat dengan segala macam dosa Tuhan. Baik itu juga dosa-dosa ketakutan, kekhawatiran, kecemasan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami halaukan semua itu Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan dalam kehidupan kami. Berkati setiap mereka rindu punya keturunan Tuhan, jamah dan lawat, berikan anak keturunan ilahi. Tuhan juga menjawab setiap mereka yang sedang mencari pekerjaan hari-hari ini Tuhan. Berikan yang terbaik. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan, jamah dan lawat. Terjadi pertobatan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, Tuhan memberkati. Terima kasih buat malam hari ini Bapak, Engkau berkati semua yang ada di bangsa-bangsa Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan memberkati. Mereka yang terus bergumul dengan pergumulan pribadi Tuhan, jamah dan lawat, terjadi pemulihan demi pemulihan. Damai sejahtera turun atas negeri kami dan kota kami. Terima kasih buat semua yang terbaik Tuhan. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.